Sekarang kedoknya sudah terbongkar. Kalau memang benar keturunan Rasulullah, diminta tes DNA malah ngeles. Apa dia bilang? Katanya kalau tes DNA itu haram. Ini kan hanya sebuah alasan alias ngeles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan nasab ini kan sudah lama bergulir ya. Dan awalnya itu oknum Pak Alawi yang memulainya sendiri karena mengatakan kalau nasabnya dari keturunan Wali Songo itu sudah terputus. Sehingga opininya sampai sekarang ini masih selalu bergulir. Dan kalau untuk saat sekarang ini menurut Simbah, yang meskipun Simbah ini juga orang bodoh, tetapi untuk membuktikan bahwa seperti cuap-cuap mereka selama ini yang mengatakan mereka itu adalah keturunan Rasulullah, zuriat Nabi, ya itu perlu dibuktikan, tidak cuma sekedar wacana. Sedangkan cara membuktikannya, karena saat sekarang ini kan sudah zaman modern, ya tentunya dengan cara DNA tersebut. Tetapi apa jawabannya? Malah kemarin-kemarin itu mengatakan kalau tes DNA itu adalah haram. Nah, ini hanya jawaban untuk ngeles atau menghindar belaka. Karena kalau memang benar-benar keturunan seorang tertentu, misalnya gitu ya, apalagi keturunan Rasulullah, ya tentunya pasti mau tes DNA itu. Karena kalau keturunan dari siapapun, kalau memang keturunannya pasti nyambung kalau dengan di tes DNA itu, ya. Dengan demikian berarti kedoknya itu sudah terbongkar dengan sendirinya. Anehnya sudah terbongkar, sudah banyak yang tahu, kok ya masih ada yang membela mati-matian. Logikanya ada di mana? Masa hal itu tidak perlu dibuktikan? Ya sekarang kan zamannya udah modern. Kalau zaman dulu belum ada cara membuktikan dengan cara DNA ini, wajar, cukup dari tulisan-tulisan begitu ya. Kalau sekarang untuk autentik, lebih nyata, lebih real, untuk pasti begitu ya, alangkah baiknya ya lebih bagus dengan tes DNA tadi. Nggak usah ngeles, kalau memang benar-benar tersambung, nggak usah takut, pasti akan terbukti. Namun demikian, siapapun tentunya hal ini bisa membaca, bisa memahami apa maksud dari mereka dengan menggunakan berbagai alasan tersebut. Kalau orang tersebut memang menyadarinya. Kita ini kalau yang wajar, yang akalnya sehat, bisa menilainya. Berarti oh ya nggak tersambung meskipun tanpa tes begitu ya. Dan itu membuat terbongkar kedoknya. Makanya alangkah bodohnya pandangan yang masih percaya pada oknum yang seperti itu, ya. Apalagi pandangan yang orang-orang pinter, tapi pinternya kalau keblinger karena tutup oleh apa ya, oleh sesuatu hal yang hanya taklek buta itu namanya, sehingga menutup hati panjenengan tanpa menggunakan akal lagi. Karena memang politisasi agama itu sangat mudah. Jangan orang bodoh, orang pintar aja bisa dibodohi, apalagi orang yang bodoh, kan begitu. Kalau perlu, penjelasan itu mestinya berpikir begini, rekam jejaknya lah pokoknya, sifat orang tersebut, apa yang dilakukan selama ini. Dan Pak Alawi ini
bukan merupakan individu, tapi memang kelompok yang cara sistem kerjanya itu sama, mirip-mirip. Cara menyampaikan di dalam ceramah-ceramahnya pun juga sama. Mungkin ini pasti organisasi kelompok memang punya misi dan misi tertentu. Kita semuanya harusnya menggunakan akal sehat menilai hal tersebut. Sebenarnya Simba ini netral, akan tetapi karena ingin menyampaikan kebenaran seolah-olah ya membela kepada Ria Imam. Karena apa? Sekarang ini sudah zaman yang modern, sudah ada peralatannya, sehingga kalau diminta untuk tes DNA itu wajar-wajar saja, karena ini supaya lebih akurat kan seperti itu. Jangan cuma gembar-gembor, ini loh ada darah Nabi, ada darah Rasul, tapi setelah diminta untuk membuktikannya menghindar, bilangnya haram, pahit kalau begitu mah. Ya, bukan darahnya Rasul itu, darahnya kampret, begitu kan. Apapun juga sebenarnya sih istilahnya itu sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya juga akan terbuka, akan bau busuknya itu tercium gitu. Demikian juga Balawi ini, sepandai-pandainya di dalam selalu berargumen, sebenarnya akan ketahuan juga. Dan kalau rujukan dari negeri kita, sebenarnya juga nggak ada masalah. Di luar negeri juga nggak ada para habib oknum Balawi seperti di negeri kita ini kok. Malah mereka selama ini kan selalu bikin dejo, ya, bikin organisasi dibubarin, masih bikin lagi. Jangankan pada orang-orang biasa, presiden aja kan dikata-katain tuh. Makanya orang yang seperti ini sebenarnya kalau masih takut buta, percaya kebangetan, keblinger otak jenengan, berarti adanya di dengkul juga, begitu. Informasi saat sekarang ini kan sangat mudah didapatkan ya. Jangan terlalu buta informasi lah, dan jangan terlalu takut buta, karena kedoknya sudah terbuka. Dan selama ini mereka memang membohongi kita semuanya. Kalau kita penjenengan itu mengerti, mengetahui, nggak usah mendekati mereka lagi, apalagi mempercayainya. Ya, masa tes DNA katanya haram, itu kan cuma berkelit ya, mengingat saja supaya jangan sampai, ya pokoknya sekedar alasan lah begitu. Dengan hal tersebut, penjenengan seharusnya juga bisa menilai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.